Ini Gara-gara ekspektasi MU, tinggi itu lah. MU seri 2-2 kalah di babak penalti. Gimana coba? Udah lawan klub rendah penalti. Iya, kalau kami masuk sampai masuk ke Ya, penalti. bukan lawan kalah klub juga. rendah, maksudnya ya Klub underrated. ya klub rendah. Maksudnya ini kan pertanyaan klub rendah jumpa klub rendah. Jadi nggak terlalu gimana ya? Emang MU nyasar aja tiba-tiba di liga kasta atas gitu. Karena kedua tim ini selevel dari gaya main kenapa bisa imbang ya? Gaya main pasti nggak terlalu jauh, nggak ada gap yang terlalu jauh. Makanya itu Sesko itu setara Yabes Roni mungkin. Assalamualaikum. Siapa nih? Mana yang biasa pal goblok, mana pal goblok? Goblok. Aku kan goblok. Ada orang goblok sadar. Iya, boy. Daripada Nah, tujuanmu kesini apa? mau bersosialisasi. Waktu siapa? Dia yang biasa di balik kamera kan? Yang ngoceh-ngoceh gak jelas kan? Ini yang kemarin yang rusuh itu ya. Kayak gak jelas. Ih, kelelawar anjir. Ada Batman cuy. Kelelawar. Ada Batman. Tujuanmu mas? Tujuanmu apa nih? Aku ingin edukasi bang tentang bola. Bang. Tadi kan kita ngomong kelawar. Kalian tahu nggak musuh terbesar dari Batman siapa? Tahu? Joker. Joker. Ya, aku pengen ngomong tapi bayang nggak ini? Apa? Bisa jadi. Salah, bukan Joker. Musuh terbesar Batman itu Ya. Asai. Jangan terus. Pak diem. Jadi apa lah ini? Kita ngapain lah hari ini nih? Aku udah bela-belain Bang, datang aku sini. mau belajar tentang bola bang. Apa yang lagi hot news, hot item di minggu ini bang? Oke. Onius, kita banyak nih ya. Menu pertama kita ada di MU. MU ya. Kalah kemarin sama terakhir. Grimsby. Itu Aduh, itu Apa? Grimsby. Oh nggak tahu kan? Itu tim dari kasta keempat. Kasta keempat. Oh ada kasta-kasta ya? Ada dia. Pertama dia IPL, terus Championship, terus ada League One, terus ini League Two. Jadi si Grimsby ini League Two. Berarti dia kayak klub yang nggak dianggap gitu lah, yang jarang masuk ke permukaan lah berarti ya. Nggak pernah ter-highlight kalau Grimsby. Ya, Dan ngelawan MU, MU kalah. klub besar dulu. Besar nggak? Iya, dulu kan besar ada Ronaldo. besar. Besar. Di zaman Ada Sir Ronaldo. Alex Ferguson. Iya, aku tahu tuh Sir Alex Ferguson, tahu aku tuh guru bahasa Inggris dulu. Nah, terus menu kedua kita nih ada kita nanti mau bahas timnas ya. Terus timnas nanti bakal lawan katanya Kuwait gagal, batal. Kenapa? Terus ada lebar. Lama? Nggak tahu tiba-tiba Kuat Kuwait dia Kuwait. udah keluar jadwal, udah keluar semuanya, udah tiket udah dijual, tiba-tiba Kuwait minta pertandingan di cancel. Ih. Cuman ada penggantinya. PHP. Ada penggantinya. Siapa tuh? Nanti SMS. SMS. Situ boy. Lawan Pak Bobi. SMS on Persiraja aja dulu. Persiratu? Siapa Persiraja ini? Ini kok lebih parah daripada yang kemarin. Ini sumpah lah. Sampai Imam- nggak bisa Imam berkata-kata sekali. anjir. Imam besar. Aku nggak bisa ngomong. Khusus untuk kau menu ketiga ini kesukaan kau nih pasti. Apa tuh? Kita bahas Gigi. Bini apa boy? Duda Promax. Aduh, udah promek. Duda Promax. Iya, dibilang udah Promax dah. Asli Ganteng. Tahan lama. Main bola kan? Ya. Tahan 90 menit kan? Ah, sekarang aku udah tugas nih, kau nih. Apa? Opening dulu boy. Gimana bang? Apa nih bang? Ada kan bang? Ya. Halo, Pal, ada gitu. Halo Pal. Jadi bersama saya Farhan Sigit, aka Habib Serdik Palbib, yang selama ini bertugas di belakang kamera karena Pal bodoh satu lagi tuh lagi batuk, makan bobot terus. S1 iya, bodoh yang tetap enggak tinggal pau. Kita disuruh opening ya, bukan perkenalan diri. Oh iya. Betul-betul bodoh kali ya. Itu maki orang, lebih ke maki orang gitu. Oh, jadi aku ngapain? Opening. Opening. Aku. Gaskan Pal. Emang gitu. Hashtag bukan apa. Oke, kuis apa hari ini? Oke Pal. Halo Pal-palku. Kita jumpa lagi. Udah berapa lama kita nggak jumpa boy? Kenapa Pal? Nggak jumpa? Kaget aja Pokoknya ada Ada trouble tragedi ya. di bawah tragedi. Ini semua udah clear. Oke ya. Insya Allah kita akan produktif lagi setiap minggunya. Ya kan insya Allah kan nggak harus kan. Kayaknya penonton kita juga peduli amat sama Emang kita ada hidup ngomong? kita.
ada 24 orang subscriber setia. Aku 7, dia 7, Iya, 7. aku 3. Dan MU kayak mana MU rupanya? MU kenapa, Aku Bang? nggak MU kenapa, nonton Bang? sih MU pertandingan kenapa, terakhirnya Bang? itu. Karena aku tengok bang di fans yang beredar di sosial media, MU itu kayaknya terpuruk kali sekarang. Karena ya aku tahu dulu ya sampai ada MU lawan everybody kan, MU versus everybody kan, Oh. lawan Emang ada? klub-klub. Ada lah kan dulu ada MU champion MU. Aduh, masuk tuh. Ada loh. MU champion. Iya ada. 2 pertandingan awal MU imbang ya kan di Liga Inggris. Pertama imbang, kedua Imbang. kalah. Padahal Pertama kalah. iya kalah lawan Arsenal ya. Pertama kalah. Oke lah, Arsenal klub besar kan, MU ya udahlah. Apa Arsenal besar? Ini kan Kau ada nonton apa ya pertandingan MU kemarin? Aku nonton kemarin pas lawan Arsenal. Pas Mainnya- One United aja. mainnya- Kan nggak? Iya, tangan kayaknya. mainnya oke. Oh. Oke, menarik, atraktif. Sur lah kalau kita tonton ya kan bang. Orang tuh nyerang, nge-counternya juga enak. Emang belum beruntung aja lah. Belum datang Dewi Fortuna itu ke Persik. MU-nya. Dewi Fortuna. Kalau bilang Fortuna, aku pukul. Tapi aku nggak tahu ya kenapa ya. Pas lawan siapa kemarin? Tandingan keduanya Kedua lawan Newcastle kalau nggak salah. lawan Newcastle. Itu Enggak. Newcastle lawan Liverpool. Jadi lawan siapa? Dia lawan Conor McGregor. lawan Fulham yang Smith Rowe nyetak gol di menit terakhir. Iya lawan Fulham ya. Ini lagi main lawan Burnley nih. Menang-menang cok 1-0 cok. Itu kan baru menit keberapa kan? Ah ini GBD ini apa sih? Gol bunuh diri bang. Oh GBD gol bunuh Makanya diri. lain kali Google abang tuh dibuatlah Kenapa sertifikatnya nggak bahasa gua- Inggris biar jadi dia on goal. Loh, nggak GBD itu apa? gol bunuh diri. Kalau gol Kira bunuh GBD itu, gol bunuh DP. waduh, iya itu dia. Bukan gol bunuh DP. Dari Persib. Salah. DP 0%. Oh iya. Gak butuh DPR. Waduh. Aduh, nggak ke situ, kita bahas bola-bola aja. Tapi- Aku beneran ya? Nah. Aku kebunuh sama ekspektasi gue sendiri. Aku bayangin MU bakal bangkit lagi, bakal menggila, bakal penuh dengan Apalagi yang gol-gol didatanginya menghujam. pemain-pemain yang menurutku gacor sih semua pemain yang datangi dia. Siapa aja rupanya apa? Pemain baru nih. Oh, satu namanya Benjamin Sesko, ada lagi siapa? Matius Junior, Hmm. ada lagi Ambuemo. Hmm. Siapa itu? Siapa tuh? Itu striker-striker yang baru datangnya. Pemain bola. Siapa? Jago pemainnya. Jago. Apalagi Brian Embuemo ini kemarin Brian dominan. gol asisnya sampai 2 digit lebih kan? Di musim Dua lalu. digit. Iya, 2 digit gol asisnya GA. Puluhan. Satu match. Aku nggak ngitung sampai Satu 20-an atau musim. berapa. Pokoknya belasan ke atas Brian Embuemo. Lalu ada lagi Benjamin Sesko, pemain muda berbakat striker yang bisa dibilang goal getternya Underrated MU tapi harusnya. tetap sih itu. Itu dari klub mana sebelumnya? Kalau Sesko ini dari Leipzig, Bang. Abang dari Leipzig. Enggak, Bang. Ini dari lu ngajari orang bodoh kita hari ini. Gobloknya kurang ajar ya. Kurang aja. Nggak masif kayak yang kemarin. Iya. Nggak pasif. Terlalu masif yang ini. Aduh. Panik boy. Nggak bisa ganti balik lagi sama yang kemarin. Udah, Bang. Aku udah aja, Bang. Aku ada ujian besok. Itulah Pak, ekspektasiku ini kebunuh betul. Aku kecewa kali sama 3 pertandingan awal MU lah. Lawan Arsenal kemarin aku masih bisa masuk akal lah sama aku, mereka kalah saingan pertama, mungkin belum bonding pemainnya. Dan golnya pun ya agak berbau ini ya keberuntungan. Oh iya. Kalau kita bahas gol ya, aku bilang itu harusnya dianulir sih. Bayindir tuh didorong. Itu Thierry Henry masih main? Enggak. Jangan dipotong dulu, Cok. Kau dengar dulu, dengar. Bagus. Dengar dulu ya. Bayindir Orang-orang kayak gini, tipikal orang kayak gini. Ah. kayak apa tuh? Kita harus ngejelasin yang bagus-bagus, yang tenang, yang kalem. Jadi dia ngomong itu dengar dulu, jangan betul-betul deh. Jadi dia ngomong itu kita arahi dengan pelan-pelan, tapi satu jangan motor. Jangan motor. Tentang pembalap atau? Si kunci. Tapi kan kalau yang nggak dipotong kan anggota.
Itu nggak bisa Lanjut, Bang. potong enggak dulu. Yuk, diluruskan loh. Harus ditambah. Ya, sebodoh-bodoh. Jadi yang laga lawan Grimsby ini problemnya di mana? Problemnya di MU. Iya maksudnya kenapa bisa kayak gitu sih MU di pertandingan itu? Apa pengaruh keberuntungan kah atau pengaruh emang ada sesuatu yang salah di MU ini gitu? Mal, kadang kita mikir nih ya, tim IPL lawan tim League 2, kasta keempatnya Inggris, menang 1-0, 2-0 tuh, kok cuma menang segini? Karena harusnya nggak menang 1-0, 2-0. Minimal itu margin itu di 3. Berarti 3-0 kayak 4-1, 5-2 itu masih oke. Itulah standar terendahnya untuk lawan tim League 2. Itu nggak League 2. League 2 kasta keempat. Iya. Jadi kayak menang 1-0 aja udah dianggap menang 1-0, Bah. Kayak menang 1-0, menang 2-0, kok dikit kali gitu. Pasti fansnya berharap kan bisa ngebantai. Tinggi ya. Ini Gara-gara ekspektasi MU tinggi itu lah. MU seri 2-2 kalah di babak penalti. Gimana coba? Udah lawan klub rendah penalti. Iya, kami masuk babak sampai masuk ke Ya, penalti. bukan lawan kalah klub juga. rendah, maksudnya ya Klub underrated. ya klub rendah. Maksudnya ini kan pertanyaan klub rendah jumpa klub rendah. Jadi nggak terlalu gimana ya? Ya gitulah. Jadi sebenarnya imbang-imbang cocok aja sebenarnya ini. Karena Imbang-imbang klub cocok ya selevel sebenarnya. Cuman bedanya ya emang MU nyasar aja tiba-tiba di liga kasta atas gitu. Karena kedua tim ini selevel. Dari gaya main kenapa bisa imbang ya? Gaya main pasti nggak terlalu jauh, nggak ada gap yang terlalu jauh. Makanya itu Sesko itu setara Yabes Roni mungkin. Ya seru nih. Kayak enggak juga lah, Bang. Soalnya market value tim Grimsby nih Lebih rendah dibandingkan Persib Bandung, Persija. secara market Karena masalah value. market value aja. Kita kan Berarti- juga pernah belanja barang yang salah kemahalan tapi produknya bobrok. Kan Contohnya? sering gitu, hah? Contohnya Sesko. Waduh. 70 juta belum nyetak gol. Menang penalti utan ke-10 lagi. Ya bukan berarti barang yang salah beli itu bahkan selamanya bobrok. Mungkin nanti bisa bagus setelah diperbaiki mungkin. Ya, pokoknya itulah MU ya. Kita udah nggak tahu gimana, ekspektasiku udah kebunuh. Aku pikir MU bakal menggila di musim Sampai kan ini. siapa si pelatihnya itu? Coba Bang, kalau Calon-calonnya kan bukan calon-calon, boboknya kan bakal diganti kan? Oh iya, udah ada kandidatnya. Dan Ada Oliver sama Glasner, satu lagi Zinedine Zidane. bukan Zinedine Iya, Zidane. Cok. Zinedine Masa? Zidane Yang aku masuk. tahu tuh Oliver Kok jangan Glasner. nengok ya aku aja apa? Kau beli aku ya anjing lu. Mungkin di kamera apa tadi bukan ada nengok ya maksud lah. tadi aku mau Gak ngomong enak, tapi Cok. dipotong. Terintimidasi apa kayak Terdominasi. Intimidasi. Jangan itulah. ngomong-ngomong apa sih? Sudah lah. Yang aku tahu kandidatnya itu Oliver Glasner sama Kieran McKenna. Kieran McKenna pelatih Ipswich ya. Ya Ipswich. Si Glasner nih pelatih mana? Glasner nih mana ya? Kalau nggak salah dulu pernah ngelatih bersama. Bang, kita kalau orang ngobrol tuh kita harus menata-mata ya, Bang. Aku Mas bukan Arif, patung nih, aku halo, it's me. Kayak mau nyipok. Glasner kok salah mantan pernah ngelatih ke Palace dulu. Nah, kan nggak ingat berapa. Oke. Oke, kita move on lah dari MU. Gak bisa move on sih kan saya. Buat fans yang bisa bersabar. Nah, kita sekarang pindah ke mungkin kita review lah tim-tim besar di Liga Eropa. Udah main 2 pertandingan juga kan di Liga. Udah bisa lah kita review Apa aja? tipis-tipis. Ya mungkin ada 2 ada 1. Mungkin pertama kita masuk ke La Liga dulu ya kan, biar enggak IPL aja. Tapi sumpah La Liga aku nggak banyak ngikutin sih. Coba lah kau kasih tahu update-nya. Iya, La Liga aku juga belum ngikutin juga sih. Karena La Liga tontonannya cuma 3 tim doang. Madrid 15 UCL bos. Iya jelas. Keren. Madrid 15 UCL bos. Bosnya itu loh. Apa Barca six Bos- double bosnya itu Muncul deh. Nyumpret ya. Iya, aku pengen kali tuh nonton Real Madrid, cuman nggak pernah kesampaian. Ala Madrid. Ntar dia nyinggung soal Madrid nih. Ala Madrid. Bante. Apa? Soal Madrid. Aku pengen nonton Terakhir Madrid jumpa siapa? Match terakhir. Bandung.
Tolonglah. Tolonglah Persib. Udah, pokoknya Sabar ya. Aku ngikutin saluran Real Madrid cok di WA. Ada. Di mana lah? Oh, yang saluran tuh. Iya. Dia kepo kali sama Franco Mastantuono yang Real Madrid, Pak. Aku pengen pemain muda yang baru dibeli Real Madrid dari Liga Argentina. Apa klubnya? River Plate atau apa? Nggak salah bajunya putih, River Plate berarti ya. Real Madrid pun putih. Itu katanya pemain sensasional tuh. Apalagi rekan-rekan setim ya sama si Xabi Alonso ngelihat dia di latihan. Ini pemain gila, bagus, bisa untuk jadi pemain inti. Jadi Xabi Alonso yang awalnya cuma untuk jadi backup, cuma untuk breakthrough jadi prospect player, itu bakal jadi masuk ke bench ataupun bisa jadi pemain inti. Terus jadi regular starternya Madrid. Udah Xabi Alonso udah nyiapin skema untuk Mastantuono ini untuk masuk ke tim inti. Aku ada lihat boardnya lah, board formasinya. Jika seandainya Mastantuono ini jadi inti. Oh, aku tahu terakhir Madrid lawan siapa nih? Real Oviedo. Nah. 3-0 bos. Mbappe Vinicius Junior. Bos. Mbappe Vinicius Junior. Next dia lawan Moloroko. Hah? Hari ini. Moloroko? Iya, hari ini. Mallorca nggak? Sabar lah, kok kira nggak pernah baca? Moloroko? Mallorca itu. Mallorca. Iya, Mak. Jadi kalau Madrid ya 15 CM. masih udah pasti. Madrid seperti biasa di awal tetap ngegas. Ya Barca juga Ya, so-so biasa lah. Meskipun yang kayak kau bilang Xabi Alonso mulai mengandalkan pemain muda, berarti kan dia ngasih kepercayaan lebih kan sama pemain muda dia. Berarti tapi dengan apa yang dihasilkan Real Madrid sampai sekarang, ya pemain muda yang datangan kan berarti juga pemain muda yang bergacor-gacor juga kan, Iya, yang bisa bertalenta mendapatkan, yang memungkinkan pemain mudanya juga bisa mendapatkan tempat di skuad utama Real Madrid gitu. Iya. Kayak Liverpool aja cuma datangi Rio Ngumoha. Pemain muda yang Enggak yang datang naik. ini udah lama. Iya, maksudnya pemain muda yang naik musim ini dari Naik. Liverpool kan Rio Ngumoha itu. Cuman itu doang, yang lain juga enggak. Beda sama Real Madrid kayak Dean Huijsen yang usianya masih muda dari Burnley ya kalau nggak salah. Burnley. Enggak, Bournemouth. Dari Bournemouth. Dan ya pindah ke Real Madrid langsung dikasih kepercayaan penuh pas Piala Dunia. Hampir setiap hari mainnya Piala Dunia. Emang dijadiin regular starter dianya. Kayak kemarin seniornya banyak juga. Fran Garcia. Sih ya. Enggak, aku cuma nengok squad di sini aja ada nama dia di sini. Anjing. Dia kan back kan? Defender ya, Fran Garcia. Tapi kalau aku bilang La Liga ya, kok kita nebak-nebak nih siapa yang bakal juara La Liga? Madrid lah. Barca sih. Ya, bos. Alah, ada itu Barca. Iya, Dek Yamal nih terlalu gacor. Kau tengok ya Mal, ulang tahun ngundang siapa coba? Bekasus kan? Makanya jangan star syndrome. Tapi gimana pun Yamal tuh masih sensational player lah. Ya, oke lah, aku akuin Yamal oke gacor. Cuman tengoklah sifat dia kayak gitu. Itu nggak baik untuk dicontoh. Kan dia juga jadi public figure kan. Kau tengok Barca sekarang jual Kita rumput. kesampingkan aja itu. Kita kesampingkan. Kita fokus ke sepak bolanya. Ya memang belakangan ini Madrid Barca kalah terus Madrid. Ya udah. Ya udah, Cuman kan dia nggak selalu kalah. Nggak selalu kalah tapi kan. Nggak selalu kan. Barca Yang kata dia bagus-bagus ya. Belakangan ini memang Madrid lawan Barca nggak selalu menang terus Madrid. Cuman Madrid nggak selalu kalah. Ya nggak bakal selalu kalah gitu loh maksudnya. Kan masih ada pertandingan ke depan. Udah siap berantem Nggak ya? mau kok Barca kayaknya. Udah siap berantem ya? Oke bang. Oke, Bundesliga nggak usah kita bahas ya. Muncul lagi nih. Lagi ya. Muncul lagi. Tapi Munchen gacor kan. IPL lah, tadi udah kebahas MU, bapuk ya kayak mana. Mengecewakan apa di mata fansnya. Selalu ada apa? Beberapa baru. Matahari bersinar pasti ke depan. Matahari bersinar. Cuma Apa sih setelah terbit terang apa? Setelah gelap terbitlah terang. Cuman Lah. kayaknya MU ini posisinya di Islandia ya.
Kayak matahari cuma sejam Nggak sekali. ada matahari. Ya. Sejam sekali Ya, terus tapi setahun kan- sekali. Tapi Ya, sejam pun kan ada juga kemungkinan. Ya kan setahun sekali. Tahunnya MU masih lama. Enggak juga setahun sekali. bisa 10 tahun sekali. Ya. Liverpool pal, kayak apa pal? Kau lah. Kalau sebagai fans Liverpool, aku penjagoan Liverpool yang menang. Iyalah, orang ada Stephen Gerrard. Gak ada sebagian. Liverpool Cakepnya apa sih? Stephen Gerrard katanya. ya kan Stephen Gerrard kan pemain Liverpool. Sabar, Pak, sabar. Nggak salah gue kan? Enggak salah, enggak salah. Betul lah. Mau masalah. Ya, mau Liverpool ya. Aku mau nanya dia nih. Ashley Cole. Chelsea. Oh, salah. Kemarin kan aku ngedit ada Ashley Cole. Jadi kayak mana? Kayak mana? Liverpool ya. Kayak mana Liverpool di mata fans Liverpoolnya sendiri? Ya, mungkin karena penyesuaian juga ya, tapi termasuk beruntung lah kami bisa menang di 2 pertandingan awal dengan kebobolan sama-sama 2 gol lagi kan. Ya, beruntung lah aku bilang dengan skema yang penyesuaian belum apa ya? Penyesuaiannya belum dapat makan. ya, belum dapat. Semua Mhm. pemain kerja sama tim juga masih kurang lah. Tapi yakin kedepannya akan mulai membaik sih, karena mental itu yang terpenting. Kami udah nunjukin 2 pertandingan kami bisa menang meskipun kebobolan. 2 pertandingannya nggak mudah, tapi kami bisa nunjukin kalau kami masih bisa menang gitu loh. Liverpoolnya berarti Mental Madrid. kami masih mental juara. Vamos. kebobolan 2, nyetak 3, you still win the game. Hmm. Ya kan? Yes, that's right. Nggak peduli kau mau kebobolan berapa, yang penting kau bisa nyetak gol lebih banyak dari musuhnya. Itu yang namanya kemenangan ya kan Paldon. Oke, ini kata-kata ya di bawah poin. Tapi di balik Liverpool yang meyakinkan, Arsenal lebih meyakinkan lagi, Pak. Kita lihat 2 match pertama ya. Pertama menang 1-0. Kedua 5-0. Sebagai kontendernya Liverpool lah. Kau takut gak sama Arsenal ya? Enggak sih. Kau tahu nggak? Aku ngebayangin Liverpool nengok Arsenal kayak apa? Yang kayak anak-anak sekolah dikasih gurita. Ini gurita. Bang Maya takut nggak sama gurita? Oh, yang meme itu anjir. Enggak lah. Tidak ada ketakutan sama sekali. Sama Chelsea. Itu pasti lah. Joe Pedro. WWC. WWC. World Cup. Buat lagi Nanti kita beli Mana baju tahu baru ya. bajunya. Beli baju baru nanti yang ada tentang badge-nya. tentang Liverpool aku sampai saat sekarang masih pede. Pede. Liverpool sama Liverpool dan masih yakin sampai sekarang kalau Liverpool bakal juara Liga Inggris. Dia peringkat berapa sekarang? Camkan itu. Kan ada tingkat-tingkatnya kan di liga tuh kan. Liverpool per tag kita sekarang lagi peringkat 4. Besok 4. kan mau lawan Arsenal ya. Arsenal. Yang satu siapa bang? Chelsea. Bang. Kelas Chelsea Island, kau tahu itu, ha? Ya kalian baru pertandingan tadi barusan. Kami kan Barusan pekan siapa? ketiga belum dapat. Oh, Kau cacat. Ya udah mulai luan pekan ketiganya. Kalau Chelsea gimana? Masih Chelsea. yakin dengan performanya? Meski pertandingan pertama imbang kan? Jelas yang lah. pertama imbang Dari Crystal Palace ya. Secara nggak langsung seimbang lah kita ya kan. Sama-sama diimbang di Crystal Palace. Waduh, iya lagi. Tapi emang Chelsea masih fase bonding juga. Iya, Pemainnya baru semua, Joe Pedro, Iya, Liam pemain Delap. baru. Ini ngapain dia pakai kacamata jelek kali kayak Cesan, cuman anak kecil. Chelsea satu. Ada kawan Agra. Cesan Tarigan. Tuh, habis itu liga apa lagi? Chelsea bodoh. Liga apa lagi? Gak usah kita bahas? dimention, gak usah dimension. Sabar lah, Chelsea aja belum. City belum. Karena 4 kontender nih yang juara City, Liga ya. Inggris. Calon Kalau ya. MU, Tottenham nggak usah lah, apalagi kita Tottenham bahas. ada celah sih menurut gue. nggak, ya pemanis aja. Itu kan klasmen itu kan untuk Sabar, Chelsea belum siap. iya. Sabar lah. Ganti kacamata. Oh, ganteng kali gua. Jadi kan Lebih ganteng. gue Ntar lu. Lanjut. enggak, aku mau nanya. Enggak, aku nanya serius ini. Itu kan dari klasmen itu kan nanti ujungnya untuk piala itu kan. Untuk piala EPL itu. Ya untuk piala angkat piala juara IPL. Berarti dari klasmen ini, dari poin ini. Dari Iya, poin. poin tiap Akumulasi pertandingan. poinnya. Itu sisa berapa pertandingan lagi? Akumulasi. Kalkulasi. Aku melaku. Aku laku. Tampak kali masih podcast awal-awal ngomong terbata-bata rata-rata. Ih, rapper tuh. Udah lah. Kocak lah.
Aduh. Bahas Chelsea ya. Chelsea di setiap pertandingan, 3 pertandingan awal selalu menunjukkan peningkatan performa. Jelas ada di Drogba. Gak ada dijual ke Munchen. Tapi dia masih main. Bye. Tapi dia masih main. Baby Drogba. Tapi dia masih main. Apa? Jenteri. Gak ada lagi itu. John Legend. All of me. All of you. Butuh kegiatan terapis kayak malam ini. Sakit pala aku. Lanjut Pak. Frank Lampard masih ada ya? Frank Sinatra masih ada. Wah, I did it my way. Lanjut Pak, aku diam aja dulu ya. Nanti takut pukul aku. Bah. Oke, Chelsea lanjut. ya. Tadi gue bilang performa Chelsea selalu naik, walaupun di pertandingan ketiga agak menurun sedikit karena dia ditarik keluar di menit-menit awal. Berarti nggak naik terus lah. Tetap naik. Tapi kok ada turun bilang? Tadi kita Iya lah, betul lah kata dia nggak naik terus lah. Betul bukan? agak menurun di Ya tapi ada turun kan? Iya, itu turun lah. biasa. Lagi menaik ini tapi dia agak turun. Cuman ceritanya berarti kan statistiknya naik turun dia, betul. Iya. Tapi Karena tuh nggak selamanya kita tuh bisa di atas Pal. enggak jangan Akan ada akan ada masanya kita akan turun. Betul. Biar kau tahu itu. MU di bawah terus. Sama? Ya kalau itu nggak usah Ya dibahas. kalau itu masih dia. Jadi kok mau disamain sama MU nih? Kau bilang di bawah terus. Jadi dulu dia yang menang terus. Ya kan udah 10 tahun lebih. Iya betul. Kan dia ada kenaikan. Betul juga. Ada kenaikan walaupun Betul. turun drastis. Betul. Betul. Ih, Maxen Gali gila sumpah. Sumpah Maxen Gali. Jadi kok nggak bisa Sumpah beranggapan Maxen kita tuh bakal selalu di atas. Jelas betul kali gila. Sampai Kayak kita Real Madrid. Sampai Real kita Madrid. ragu. Oke lah sekarang dibilang top apa yang di atas terus kan. Mm-mm. Klub paling banyak FIFA pula. Klub paling banyak UCL-nya. Tapi kan pasti ada masanya dia tuh bakal disusul sama fans klub-klub lain. Siapa? Bisa juga Ya, disusul bisa. sama fans. Tadi kau bilang sama fans kan. Kalau pertandingan kan Real Madrid disusul sama fans Iya, ke stadion. Betul. Pukul yuk, nggak ke situ arahnya bro. Jadi kok jangan selalu beranggapan tiga match terakhir tuh dia Parah, selalu di ya. atas. Cuman Parah. ini lagi menurun. Ya berarti turun. Nggak bisa mempertanggungjawabkan statement. Sama kayak DP 0% tadi. Makanya kau jangan karbit. Kau cuma tahu John Terry sama Frank Lampard kan? Sama John Lennon. Hah? Sama John Legend. Kau tahu nggak Thibaut Courtois pernah di Sama Chelsea? Sinatra. Kau tahu nggak Thibaut Courtois pernah di Chelsea? Pernah lo ngen. Ya kalau Astagfirullahaladzim. kau tahu ya bagus, kalau enggak ya udah. Lebih dari situ nomor telepon Abramovich pun aku tahu. Kasih tahu lah. Janganlah Ya privasi. tanggung jawabkan lain lah nggak ditanggung jawabkan statementnya, kan? Cowok tuh laki-laki ya kan betul kan cowok tuh laki-laki kan? Iya betul. Cowok tuh yang dipegang. Depan lanjut Pak. Udah puas kok kan? Udah barusan puas kan? Udah. Sebentar aja 5 menit aja. Berapa menit ya sebentar? Itu jangan dikat. Nah, itu agak ada daging-daging gitu. 3 jam. Oke, Pak TM, silakan Pak TM. City sebagai contenders Bartender. contenders Liga Inggris. Menurut aku masih oke walaupun Rodri nggak ada, dengan kehadirannya di Jenny Reinders itu bisa menutup lubangnya Kevin De Bruyne. Terus Rodri mungkin sekarang bisa ditutup sama siapa ya? Rodri. Nico Gonzalez. Nicolas Kayaknya Jackson. Nico Gonzalez itu nggak bisa. Mungkin ya problem City ya gimana cara nutupin keenggaadaannya si Rodri ini. Nah itulah PR City. Kalau Arsenal tadi udah kebahas dikit, ya oke. Pertandingan terakhir kalah lawan Tottenham tapi. City ya. 2-0. Ya itu tadi PR-nya karena peran Rodri belum ada yang bisa gantiin. Mungkin Berarti sekarang terlalu ketergantungan juga. Berarti kan bukan parah. tergantungan, belum ada penggantinya aja yang tepat untuk di skemanya Pep Guardiola kan. Karena Rodri ini jantungnya skema Pep Guardiola. Berarti kalau misalnya nggak ada si Rodri nih, Pep Guardiola sakau. Sakau parah dia. Bisa gila sampai garuk-garuk muka kemarin tuh terakhir aku lihat update-nya. Masih botak. Sampai berdarah. Sampai berdarah. Enggak di situ aja Iya. udah lama. Sabar, aku kalian tadi bahas Spanyol, Inggris ya kan? Iya. Enggak, sabar, Inggris. Habis itu ke Spanyol. Balik sempat singgung ke Jerman, Munchen sedikit aja. Habis itu balik ke Inggris. Sedikit aja. Italia lah. Itali kok menurut aku Juventus. aku megang di Inter Milan. Napoli is the best dengan Ferrari.
pelatihnya si Antonio Conte. Kita tahu siapa Antonio Conte. Antonio Conte itu Conte, nggak all. Itu kan yang gue bilang. aku kalau ngikutin Italia belakangan ini karena liga masih baru mulai juga kan. Ya Conte is the best lah sebagai pelatih di balik Juventus, pelatih ya Igor Tudor lah, entah siapa lah. Mungkin Liga- ya kalau nggak Napoli, Inter. Gua disuruh operator naik suara lu. Liga yang slow kali tuh. Iya, liga Jadi slow bikin kali, terlalu boring, mainnya juga jam 3 itu pagi. memang pas karena fan Liga Italia ini kan besarnya di era-era 2000-an, dimana penggemarnya itu kan udah pada tua-tua Udah tua. kan. Kayak ada Jadi- main kita tunai tuh. Heeh. Oh, yang ini kan, yang AC Milan yang AC klub Milan. apa kan? Iya. Apa? Ternyata Pengumpul- setelah aku pahami lagi ternyata bukan cuma AC Milan aja pengoleksi Banyak. pemain tua itu. Juventus salah satu ya. Inter Milan Udah tua gratis lagi Iya. tuh kayak kan. Penontonnya orang-orang tua, modal aku gila. penontonnya orang-orang tua, liganya pemainnya orang-orang tua. Jadi memang itu liga Pati Jompo kan, Iya. pas kan. Jadi Aku Itali kurang tahu sebenarnya. Kayak Hmm. kau lah Itali. Apa yang kau tahu aku dari Italia Itali? aku cuman nggak tahu ya, aku merhatiin akhir-akhir ini cuman Cremonese sama Sassuolo. Oh, yang Kemarin ada pemain Indo-Indonya. Iya, karena aku punya interest nih sama pemain Indonesia yang bisa berkarir di luar negeri meskipun yang ada dua pemain yang lain. Ini yang mau aku bahas ini. Ini yang mau aku bahas nih, dengar dulu ya. Dengar dulu. Ajis. Jadi aku mau ngomong apa kan jangan kayak gitu makanya. Ini yang mau aku ngomong ini. Di Cremonese sama Sassuolo, dua pemain tim nasional Indonesia meskipun bukan asli lokal ya, tapi kan punya Kau dong. bukan Kakek neneknya bapak Emil keturunan Indo. keturunan. Bisa ngomong Indo. Jawa lagi. Bisa ngomong Jawa. Jawa adalah kunci. Kunci kemenangan adalah jauh. Jadi pemain yang aku perhatiin tuh dari Sassuolo sama Cremonese kayak Emil Audero sama Jay Jazz. Cremonese aku nengok tuh dua pertandingan awalnya bisa menang lawan AC Milan. Juga Semua Lawan- semua. juga lawan Sassuolo kan, yang terakhir Sassuolo pertandingan pertama lawan Napoli aku juga nonton meskipun Jay Jazz yang main dari pertandingan pertama. Dan ya dua tim ini aja yang kuperhatikan di Liga Italia sih, dua tim yang punya pemain Indonesia. Dan pertandingan terakhir Emil lawan Jay Jazz dimenangkan sama timnya Emil ya. Timnya Emil 3-2. Sama. Kalau kayak kau bilang tadi kan, dua pemain ini kan dari Indo kan. Dia main di timnas juga. Main. Oh iya. Main pemain kunci timnas malahan. Inti dua Oh tim. iya. Jazz kapten timnas. El Capitano apalagi timnas ntar lagi bakal ngejalani friendly FIFA match match day. ngelawan Kuwait sama Lebanon, walaupun katanya yang lawan Kuwait itu Kuwait minta dibatalkan secara sepihak dan secara mendadak. Padahal tiket udah dijual, para penonton fans Parah timnas itu. juga udah nggak beli. Itu fans timnas sudah pada marah-marah tuh sama Dan PSSI. level lawan yang diganti itu juga China Taipei aja. Iya, Berarti- China Taipei. Berarti Levelnya jauh kali. yang demo-demo itu sekarang nggak jadi main. Apa? Yang lagi rame bakar-bakar. Itu DPR beda. Oke, lanjut. Nah, China Taipei ya nggak masalah sih sebenarnya. Di situ si Patrick Kluivert ini bisa nyoba taktik lah. Betul uang guys? Ya udah, aku diam. Ada toke. Kurnia Mega masih main. Enggak. Mata udah sakit, nggak bisa lihat dia. Aku nggak ngikutin bola. Aku nggak ngikutin bola. Yang lewat FYP di TikTok itu bola, cuman CR, Madrid. Udah itu doang. Updatean dia masih 2010 cuk, kayak bilang Frank Lampard. Kok ikutin dari tadi? Ibarat nih ya. Sabar. Sebelum kau marah sama aku, bapakku fans Chelsea. Nggak menolong anjir, nggak menolong juga. It is what it is. Ya, tapi kan itu pertandingan pertama digantikan lawan China Taipei dan ya levelnya jauh lah. Tapi ya betul yang kayak kau bilang, berarti kan kesempatan buat Patrick nyoba-nyobain pemain-pemain kan. Apalagi ada dua pemain naturalisasi baru Oh yang iya, masuk, baru ya, masuk. Jonathan sama Mauro Zylstra. Emang tuh bakal pasti main tuh, Pak? Kemungkinan besar ya. Itu naturalisasi itu apa? Mereka nggak naturalisasi. Enggak, sabar. Aku nanya, naturalisasi itu apa? Perpindahan ke warga negara kan. Kau pernah SMA nggak sih? Pernah. Ya udah. Berarti kalau kau lah yang paling ngikuti timnas, ya nggak kau juga sih, aku juga ngikuti. Cuman
belakangan ini aku nggak ngikuti pemain baru yang mau masuk kan, si Zylstra sama Miliano Jonathans. Nah, itu peluangnya berapa persen tuh Pak bisa main lawan Taipei sama Lebanon? Katanya sampai 85% sih Oh, iya? kemungkinan mainnya, karena memang FIFA Matchday ini nggak kayak turnamen FIFA yang lain, jadi kita bisa daftarkan pemain jangka waktu yang lebih pendek. Dari kalau misalnya turnamen-turnamen kayak FIFA World Cup kualifikasi kemarin kan ada jangka waktu mendaftarkan pemain gitu. Sebenarnya kan itu juga Mauro ini kan sebenarnya diarahkan buat main di timnas U23, cuman gara-gara pendaftaran pemainnya udah terlambat, jadi dia nggak bisa lagi di U23. Itulah alasan dia dicoba ke timnas senior. Pertandingan pertama kita menghadapi Chinese Taipei dengan perubahan semua ya, meskipun agak gondok juga sih nengok White ini yang ternyata diam-diam justru memilih lawan, justru rumornya nih ya, yang pendapat orang kita, dia itu lebih milih lawan Suriah karena memang udah ada sih jadwalnya, bukan rumor lagi yang udah fakta. Enggak, emang udah di tanggal 5 itu yang harusnya dia lawan Indonesia. Iya, dia friendly match lagi Suriah lawan Syria ya. Karena alasannya level peringkat timnas Suriah lebih tinggi. Ini tuh akal-akalannya sebenarnya. Arab, coy. Berarti Akal-akalannya Arab, Pak. orang tuh Jadi mengira kita lah kayak gitu. Arab gini, udah kami kasih duit, kalian jangan lawan Indonesia, nanti Indonesia lawan kalian malah makin berkembang Indonesia pas lawan kami jago pula. Teori. Kalah kami nanti, boy, kata Arab ke Kuwait. Tapi susah. Arab kan udah ada CR, udah ada Benzema. Beda Arab itu liga. Tapi ya nggak apa-apa sih lawan Chinese Taipei. Jadi si Zylstra sama Milano Jonathan bisa masuk. Ya ada untuk positifnya lah. bisa bonding lah sama pemain-pemain lain, karena tiap jeda internasional nih Indonesia selalu ada aja pemain baru. Udah kayak klub bola, ada ya pemain masuk ya. Udah kayak jendela transfer. Ya nggak ada bedanya sih sebenarnya. Misalnya sama timnas lain kan juga ada perubahan pemain di tiap FIFA Matchday atau tiap jadwal FIFA itu kan pasti Iya, ada rotasi pemain kan. Ya normal. Dan pertandingan kedua pun kita juga tetap lawan negara-negara Timur Tengah juga, lawan Lebanon. Ya, semoga Indonesia bisa dengan baik lah memanfaatkan friendly match di dua pertandingan ini. Allah, banggakanlah kami sebagai warga negara Indonesia, ya Allah. Menangkanlah kami dalam kejuaraan apapun, ya Allah. Amin. 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 Hidup Jokowi! Gak ketebak anjing sebelumnya, sumpah gua. Apa maunya? Lebih rendah, Kau lebih apa lah bodoh. maunya? Oke, coba kau apa maunya? Kau pengen nanya apa lah coba? Aku cuman pengen itu. Pengen apa? Apa? Arahan JJ lagi? Enggak, ada yang di Labang itu Gak usah bahas ribet saran itu- jijik itu- lah. Iya. Dari tadi arahan JJ, arahan JJ. Aku mau ngabar. Aku pengen. Ya udahlah, itu pribadi lah itu. Next. Enggak, Iya, aku nggak cuma tahu kenapa. pengen gini loh, kayak yang walaupun aku nggak ngikutin bola ya. Ya aku cuma taunya Madrid doang, terus klub-klub lama, pemain-pemain lama. Aku cuma berharap Indonesia tuh masuklah FIFA World Cup. Nggak usah lah menang. Karena untuk menang kan banyak kali negara-negara yang punya pemain-pemain berkelas kan. Contohnya Cristiano Ronaldo, di mana? Portugal, Terus Lionel Messi, di mana? Argentina, Terus Frank Lampard, di mana? Inggris, Betul. ya kan? Ya nggak salah. Sergio Ramos, Ya. Spanyol. Spanyol. Jangan nggak itu yang gue tanya, kita gue ke tiket. Sabri Simon. Sabri Simon. SPF lah. Masa itu pemain Madrid. Oh, tahu. Orang mana? Timur Tengah. Argentina. Ya, kan aku nggak tahu. Ini Kamavinga. Prancis. Ya itu kan yang gue tahu. Makanya kami nanya tadi, kalau ini tahu nggak? Siapa? Misal nih, Sapawi Rashid. Orang Indo lah, ada rasi-rasinya kok. Di situ ente kejebak. Arab. Brunei kan? Asia. Masih Kandar punya, Bos. Tetangga. Nebak pemain berdasarkan apa? Daerah culture. Ya udah, kau apa yang mau kau tanya? Coba, ada nggak yang mau kau tanya dari pembahasan hari ini? Enggak, menurut kalian berdua lah, perkembangan
timnas ini udah kayak mana sejauh ini? Kan kayak ya dari tahun ke tahun kita kan terus mencoba untuk kualifikasi Piala Dunia kan. Kualifikasi bahasa itu bos. Bahasa itu bos. Ya. Ya kan? Gagal coba lagi gitu kan, sampai ke Pak Erick Thohir mencoba yang kalian bilang itu tadi, naturalisasi pemain tadi tuh kan. Kan banyaklah cara untuk biar mengangkat performa timnas ini kan. Nah, menurut kalian berdua lah, sebenarnya timnas ini untuk sekarang udah layak kah atau belum untuk masuk Piala Dunia? Kalau misalnya pun layak, mentok-mentok di berapa besar ada? Di Piala Dunia itu sendiri. Iya, kan nggak mungkin FIFA World Cup. Layak nggak layak? Kalau nanya layak nggak layak, belum layak. Kalau nanya pengen atau enggak, ya pengen. Ya kalau Iya. pengennya semua negara juga pasti pengen masuk. Jadi kalau Itu layak lah. ya kayaknya aku bilang masih belum layak sih. Kenapa? Karena kekuatan kita sekarang itu cuma dari pemain-pemain Naturalisasi. naturalisasi dan keturunan-keturunan ini. Berarti yang betul-betul Sebenarnya lokal kalau itu belum nggak ada ya? nggak ada orang itu, kau percaya nggak? Kalau orang timnas kita ini masih stuck kalau nggak ada pemain-pemain keturunan ini. Iya, masih stuck. Ya, Masih stuck gitu aja kan. Berarti kan ini pengaruh program jangka pendek yang dibuat. SDM berarti jangka ya. pendek yang dibuat. Program jangka pendek. Ini jangka pendek, makanya aku khawatir kali. Ini program paling bertahan cuma 7 tahun doang. Makanya sampai dibatasi sampai rapat DPR kemarin kan sampai bilang menyinggung rapat DPR, cuman pembahasannya lain nih. Aduh, pembahasannya lain. Yang 3 juta Pembahasannya- sehari bukan? Enggak. Gak usah masuk situ dulu, tol. Uang beras. Pembahasannya kan tentang naturalisasi, kayak DPR ini jadi ngasih tuntutan lah, karena PSSI ini kan selalu nuntut pemain naturalisasi untuk disahkan sama DPR. DPR-nya balik ngasih tuntutan lagi supaya Ada nggak hasilnya gitu? pemain Indonesia bisa nggak kalian bawa negara ini lolos Piala Dunia. Kalau nggak bisa lagi udah program ini di stop, program naturalisasi ini, gitu kata DPR. Berarti ini kesempatan Ya. terakhir. Ya mau nggak mau risiko harus diambil lah, karena memang udah kebanyakan juga pemain naturalisasi. Tambah lagi akhir-akhir ini kan banyak pemain naturalisasi yang balik ke Liga Indonesia kan, kayak Tom Hai, Eliano Renders juga rumornya, terus Rafael Struijk, Birdi Ahmad. Jadi itu memunculkan kekecewaan para supporter timnas. Jadi Sabar. jadi supporter yang sabar dulu. Mau siapa yang sabar? Enggak, aku. Rafael Struijk itu kan back kan, yang ganteng itu kan? Striker. Rafael Striker itu striker. Mereka Ganteng tuh Matthew Baker. Ya kemarin bang. Stadion. ganteng kali gila. Oh, kalian nonton di stadion kemarin yang itu? Mantap. Oh iya, Iya di Medan. kau yang jatuh dari itu. Belum, bukan itu pemain timnas. Oh iya, sir. Ganteng kali Matthew Baker. Udah. Matthew Baker. Ganteng kan. Itulah. Oh. Jadi kan sampai mana aku tadi ngomong? Supporter ya. Jadi Kecewa. supporter itu udah mulai kecewa. Jadi mulai mengkritik ketua PSSI kita lah. Apalagi ketua PSSI bilang yang apa pemain keturunan mau main di liga kita untuk mengangkat liga kita. Paling kan harapan supporter supaya pemain-pemain keturunan ini tetap stay di Eropa untuk mengangkat timnas kita. Jadi disitulah problemnya sebenarnya. Mungkin kalau kayak Tom Makanya terjadi Hai, gejolak. Jordi Amat, is oke lah kalau balik ke Indo. Masa kan Kalau Rafael Tom Hai Struijk, masih sayang juga sih. ya saya. Karena dia masih. di musim lalu aja dia pemain dengan rating tertinggi di Almer. Iya. Berarti level itu masih bisa main di Ya, sana. masih bisa, Tapi, seenggaknya ya main di kasta kedua, Kasta Liga kedua, Dua, that's okay. nggak apa-apa. Ya, Levelnya jauh kok dari liga kita. Emang gitu. Ini kayak Rafael Struijk, Eliano Renders, itu Muda-muda sayang kali. cuy. Sayang. Sayang kali. Mereka masih bisa latihan sama tim-tim di Eropa sana. Iya, betul. Berarti kayak chance untuk berkembang itu lebih tinggi ya. Betul. Baru berapa jam kita podcast nih, baru ini aku suka gue nih. Baru paham, baru ini lah aku suka gue. Tapi jangan bikin aku gak suka lagi lah. ya udah beda. Enggak, aku serius nanya. Irfan Bahdim masih main? Enggak, Udah pensiun. udah model deh. Ya. Enggak tahu udah pensiun apa? Kok Dia kan masalah nomor 17 duluan. iya kayaknya. lanjut Pak. Kalau Sama layak Gonzales. apa nggak layaknya itu nanti dibuktikan di Iya. kualifikasi ya. Ini buktikan aja lah. Pembuktiannya di situ Indonesia ini Karena layak nggak layaknya pun kita pengen kali dengan Indonesia main di Piala Dunia. Gak apa-apa, Pal. pengen. Gak apa-apa, Pal. Upin Ipin aja pengen lihat Malaysia main di Piala Dunia, apalagi Berjumpanya puluh-puluh ya kan. DJ lokal dorong tawa dong. Ketika kita
kita nggak boleh pasrah, kita nggak boleh walaupun kayak kita menganggap itu belum pantas, belum layak untuk main situ kan. Itu kok Pak bener, Cok. Sebelah kiri tadi. Kan bekas tulang patah. Oh, pikir kista. Aku lupus tahu. Nah, sabar. kita kan kayak oke lah menurut Pal Cimol tadi, Pal TM tadi kayak kita belum layak sebenarnya kan. Cuman ya why not untuk diberi kesempatan sama generasi-generasi emas ini untuk membawa Indonesia naik ke situ gitu loh. Ya itulah dia pembuktian nanti di round 5 Ya. melawan Arab sama Irak. Semoga Indonesia bisa menang Amin. dua pertandingan Doa terbaik lah buat kalian dan semua Indonesia adekku bisa ya. melaju ke FIFA. World Cup. Jadi Ya. Aduh, biniku nelpon dulu ya. Halo sayang. dia kan udah putus. Halo Bun, Bapak Ya, kau putus. ini TM pulang. Udah aku closing. Iya, ini pulang. Udah sholat Bang. Ya gitulah. Pesan-pesan yang bisa kalian ambil, jangan terlalu banyak cakap nanti ditinggal kawan. See you. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sendiri lagi. Kok jangan masuk dulu lah, bodoh.